Baik, anak-anak, di pertemuan pertama bimbel kita untuk persiapan UTBK tahun 2022 akan membahas materi struktur atom. Jadi kita mengingat-ingat materi di kelas 10. Insya Allah ini mudah, tidak sampai 1 jam kita selesai. Gitu ya. Bismillah, kita mulai. Nah, di struktur atom itu, yang paling penting anak-anak adalah paham bagaimana membuat konfigurasi elektron, kemudian paham menentukan bilangan kuantum. Terus ada hubungan antara konfigurasi dengan letak unsur di tabel periodik. Yang bagian itu kita bahas di pertemuan kedua, anak-anak. Yang hari ini kita fokuskan hanya sebatas menuliskan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, gitu ya. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. Ini saya rangkum dari berbagai sumber. Yang saya ambil adalah tipe-tipe soal yang sering keluar di UTBK. Soalnya begini aja. Nah, terus bagaimana strategi menyelesaikannya? Agar ini bisa terselesaikan, anak-anak perlu alat bantu ya dulu ya, yaitu menggunakan diagram Alert menurut Aufbau ini, anak-anak. Yaitu proses pengisian elektron dari kulit dengan tingkat energi terendah sampai tingkat energi yang paling tinggi. Nah, alurnya seperti ini. Insya Allah masih ingat semua. Asalkan dipicu dengan gambar ini, anak-anak pasti langsung tahu. Coba soal yang kiri, jawabannya yang mana? C. Yang C. Luar biasa, Mayang. Yang C ya. Ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau masih perlu dibahas caranya begini. Nah, gitu ya. Nomor atomnya adalah 16, berarti jumlah elektronnya adalah 16. Nah, 16 elektron ini kita sebarkan ke subkulit menggunakan diagram ini. Dimulai dari 1S, S itu isinya 2, berarti 1S 2. Habis itu masuknya ke sini, ke 2S. Isinya juga 2, berarti menjadi 2S 2. Ternyata masih sisa, larinya ke sini, ke 2P. P itu berapa maksimalnya? 6 ya, berarti kita isikan 6. Sampai di sini sudah 10 elektron yang kita gunakan. Totalnya ada 16, berarti masih kurang 6. Berarti setelah 2P masuk ke 3S dan 3P. P-nya sisanya 4. Itu yang nomor 1. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada yang ini anak-anak, soal yang kanan. Apa jawabannya yuk? Apa jawabannya? Oke. Ada jawaban lain yuk. Kalau saya pribadi, untuk yang soal ini, walaupun saya ngambil secara online, itu ternyata tidak ada jawabannya, Mas, Mbak. Ini soalnya adalah optionnya salah, semuanya. Mungkin nggak di ujian keluar kayak begitu. Itu mungkin. Nah, terus bagaimana? Kalau kayak gini, berarti anak-anak nggak boleh jawab, dikosongkan saja, daripada nilainya negatif. Kenapa kok bukan Mas Arif? Kalau dilihat kan yang mirip yang kan yang benar ya, tapi kenapa kok bukan Harusnya 3D itu 3D5. Ya. Luar biasa. Harusnya yang ini jawabannya. Untuk orbital D, tidak boleh diisi 4 atau diisi 9. Itu mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Sehingga konfigurasi yang ini harusnya diubah menjadi ini. 4S1, 3D5.
Begitu anak-anak. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Yang nggak boleh tadi berapa isinya D? 4 atau 9. Begitu. Tak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, tak lanjut yang bagian kedua. Yang paling sering keluar itu adalah di bagian ini malah, yaitu konfigurasi ion. Baik ion positif maupun ion negatif. Dan yang paling sering lagi untuk ion positif golongan transisi, anak-anak. Coba ya kita lihat bentuk soalnya. Seperti ini. Ini unsur transisi. Skandium itu. Ini mudah. Ion skandium 3+ memiliki konfigurasi elektron sama dengan sama dengan ini unsur ya, unsur golongan mulia, yaitu unsur argon. Gas mulia harusnya, bukan logam mulia. Nah, ini soalnya sering salah kayak begini walaupun soalnya online. Ini saya nggak ngubah loh, ini soal asli yang saya ambil. Bagaimana konfigurasi elektron dari ion tersebut? Mudah, ini poinnya rendah soal kayak begini. Yang mana? Kata kuncinya cuma di sini aja. Sama dengan unsur argon. Berarti anak-anak harus apa? Harus ingat nomor atom argon. Berapa nomor atom argon itu? 18. 18, luar biasa. Berarti kita cari, ini kebanyakan ini ya. Ini kebanyakan yang saya ambil. Harusnya 1S2, 2S2, 2P6. Sampai sini berapa? Udah 10. Harusnya 3S2, di sini 3P. 6. Nah, tak perbaiki aja sekalian, biar nanti kita nggak bingung. Ini ya, sampai di sini. Ininya nggak usah. Ngopinya terlalu panjang tadi, penyelesaiannya. Nah, begitu. Jadi yang mana kunci jawabannya? Yang ini ya, yang D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Karena apa? Ini sama dengan unsur argon. Jadi kata kuncinya di unsur argon. Lanjut, yang bentuk ion ini. Argon mempunyai nomor atom 18. Ion manakah yang konfigurasinya argon 3D1? Soalnya bagus sekali ini. Cara jawabnya gimana, anak-anak? Cara jawabnya ini aja. Ini kan ada argon. Argon itu nomor atomnya 18. Berarti memiliki 18 elektron. Dan dia masih menyisakan 1 elektron. Berarti ion ini memiliki berapa elektron? 19. Berarti dari unsur ini setelah melepas beberapa elektron, mana yang menyisakan elektronnya sebanyak 19? C. Yang C, unsurnya adalah Ti. Dia punya nomor atom 22, harus menyisakan 19, berarti dia melepas 3. Begitu ya strateginya ya. Kalau diuraikan ya begini. Nah, gitu ya. Ketemunya begitu. Termasuk tipe soal mudah tapi bagus yang ini. Ion lagi ini. Yuk. Ion A2+, konfigurasi elektronnya adalah Ar3D7. Pertanyaannya,
Jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam ion tersebut adalah, ini levelnya menengah anak-anak. Agar mudah, berarti kita harus membuat konfigurasi elektronnya. Kita gambar kayak begini. Kenapa nomor atomnya 20, kok 27 sih? 29 ya. 18, 27 atau 29, Rek? Itu benar. 27 ya. Ini 18 ditambah 7, tetapi dia melepas 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 18 ditambah 7 ditambah 2. Totalnya menjadi 27. Berarti konfigurasi normalnya itu ini. 18AR, 4S2, 3D7. Itu konfigurasi normal. Karena dia bentuk ion A2+, berarti dilepas. Lah yang dilepas itu adalah kulit terluarnya. Kulit 4 dan kulit 3 itu lebih luar yang 4. Sehingga yang dilepas dulu adalah yang ada di kulit 4S ini. Dilepas berapa? 2, karena bentuk ion 2+. Sehingga konfigurasinya jadi ini. AR otomatis semua elektronnya berpasangan. Tinggal ngecek aja di sini berapa yang tidak berpasangan, kita buat ininya, anak-anak. Namanya diagram orbital. D itu punya 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Isinya ini ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kotak ini berpasangan, yang 3 ini belum berpasangan. Berarti jumlahnya yang tidak berpasangan adalah 3. Ini pernah keluar di UTBK soal model begini. Jadi, selain memahami konfigurasi, kita juga harus memahami ini, diagram-diagram orbital ini. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan konfigurasi ion? Enggak ya? Ini masih kategori mudah soalnya. Baik, kalau tidak tak lanjut bagian ini sekarang. Sedikit menyinggung konfigurasi elektron dan ikatan kimia, tapi ini akan lebih banyak kita kembangkan saat sudah membahas ikatan kimia. Dan soalnya seperti apa yang sering muncul? Seperti ini ternyata. Unsur X membentuk senyawa stabil XNO32. Konfigurasi X adalah yang diminta X-nya, bukan ionnya, anak-anak ya. Apa jawabannya? Langkah pertama, kita harus ini, memecah senyawanya ini. XNO32 kali, itu kalau dipecah membentuk ion X2+ dan 2NO3-. Berarti yang kita urusi di sini, X2+. Artinya, unsur X itu bisa melepas 2 elektron. Nah, terus mana di antara 5 konfigurasi ini yang memungkinkan X itu melepas 2 elektron? Yang mana? Kalau ini, elektron valensinya adalah 2 ditambah 6, jumlahnya 8. Berarti dia masuk golongan gas mulia. Gak mungkin dia melepas 2, karena sulit. Kalau ini, 3S2, berarti elektron valensinya adalah 2. Dia mudah melepas 2. Kalau ini valensinya 1, berarti mudahnya melepas 1. Kalau ini 4 valensinya. Kalau 4 itu bisa melepas 4, bisa menangkap 4. Kalau ini 4S2, 3D2. Valensinya 4. Bisa melepas 2, bisa melepas 4. Nah, senyawa yang kayak begini anak-anak, cenderung yang diambil adalah unsur utama. Sehingga jawabannya adalah yang B. Yang ini.
Yang B ya jawabannya. Jenis lain. Ini jenis lainnya. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7. Berapa valensinya anak-anak itu? Elektron valensinya adalah 7, ada di sini. 3s2, 3p5. Jika unsur tersebut membentuk hidrida, hidrida itu artinya berikatan dengan H+. Senyawa terbentuk yang mungkin yang mana? Terus ikatannya apakah ionik, apakah kovalen? Nah, cara jawabnya begini. Hidrida itu punya H+, unsur X-nya berikatan dengan itu, ini valensinya ada 7, berarti untuk stabil dia menangkap 1, membentuk ion X-. Kalau ketemu H+, jadinya adalah HX. Berarti jawabannya antara B dan D. Terus yang mana? Yang B atau yang D? Yang B. Yang D. Kovalen. Kenapa kok kovalen? Harus tahu alasannya. Hidrogen itu kan gas. Ini golongan 7, itu juga gas. Sesama non-logam. Dan sesama non-logam ikatannya adalah kovalen. Begitu. Ada 2 lo jebakannya. Hati-hati soal kayak begini. Yang tipe ini anak-anak kita akan memperdalam lagi pada saat membicarakan ikatan kimia ya. Ini hanya sekedar tak ambil contohnya dulu. Untuk file ini bisa anak-anak ambil nanti. Linknya saya kirimkan nanti ya. Santai. Bisa diakses. Terus soal-soal ini saya ambil dari modul bimbel tahun kemarin dan ditambah dari beberapa buku anak-anak. Jadi kompleks isinya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, kalau tidak, tak lanjut. Ini. Masalah bilangan kuantum. Apa bilangan kuantum itu? Ini ya. Bilangan kuantum itu adalah angka-angka yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan ditemukannya suatu elektron. Hanya kemungkinan. Ada berapa jenis bilangan kuantum itu? Ada 4. Betul, luar biasa. Apa aja? Utama, azimut, magnetic, spin. Magnetik dan spin. Ada 4 itu ya. Utama, itu simbolnya adalah N, menunjukkan kulit. Azimut itu menunjukkan ini. Menunjukkan bentuk subkulitnya. Kalau subkulitnya S, nilai L-nya 0. Kalau subkulitnya P, nilai L-nya 1. Kalau subkulitnya D, L-nya 2. Kalau subkulitnya F, L-nya 3. Terus yang ketiga apa? Magnetik. Lah magnetik itu anak-anak menunjukkan sumbu atau arah dari orbital itu. Kalau sumbu berarti ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, cara mendapatkannya kita gambar seperti ini. Untuk S, azimutnya 0, gambar orbitalnya cuma 1. Nilai magnetiknya pasti 0. Di sini 0 saja. Kalau ini, karena L-nya 1,
nilai M-nya kan plus minus 1. Ada kotak 0, ada kotak min 1, ada kotak plus 1. Sehingga jumlah orbitalnya ketemunya 3. Kalau D, plus minus 2. Ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Begitu. Kalau F, L-nya 3, berarti kotaknya ada 7. Plus minus 3 kan? Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Makanya jumlah orbitalnya ada 7. Nah terus, soal yang keluar kayak apa di UTBK itu? Ini soal yang keluar. Nah, gampang ya. Mek ini kita sing keluar. Ayo, apa jawabannya? Semua elektron dalam subkulit P harus memiliki bilangan kuantum apa yang harus ada di situ. Apakah N-nya harus sama dengan 1? Enggak. Enggak. Malah N1 enggak ada untuk P, karena P itu baru muncul di kulit yang ke-2. 2P, baru ada kan di situ ya. Enggak ada kan subkulit 1P itu enggak ada. Apakah L-nya 1? Jelas jawabannya yang ini. L-nya adalah 1. Kenapa? Karena untuk subkulit P, harga L itu tidak pernah selain 1. Itu jawabannya. Lah, untuk M-nya bagaimana? M-nya bisa 3 kemungkinan. Bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Untuk S-nya 2 kemungkinan juga. Bisa plus setengah, bisa min setengah. Kalau elektronnya menghadap ke atas plus setengah, kalau ke bawah kan negatif setengah. Begitu anak-anak kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau kita ditanya bilangan kuantum yang harus tetap, itu yang kita lihat hanya di azimutnya ini aja. Karena azimut itu berhubungan dengan subkulit. Ini nggak pernah berubah, gitu ya. Paling poinnya cuma 1 ini kalau pas UTBK, karena soalnya mudah. Gitu. Berbeda kalau soalnya begini. Nah, ini. Kalau ini tipe ujian nasional. Soal kayak begini. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari 16S adalah, gimana cara jawabnya dulu waktu kelas 10, Rek? Kalau ada soal kayak begini, Rek. Langkah pertama? Konfigurasi. Luar biasa. Gini ya. Terus elektron terakhirnya ada di mana? Di 3S2 apa di 3P4? Ada di 3P4. Berarti yang kita cari konfigurasinya itu yang kita cari bilangan kuantumnya itu di sini, di 3P4 itu. Apa aja? N. N-nya adalah 3. Dapat dari mana? Dari ini. Kulit tertingginya 3. Dapat. L-nya 1. Kenapa kok 1? Karena subkulitnya P. M-nya kenapa kok negatif 1? Karena isi elektronnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu ada di kotak min 1. Maka nilainya M-nya adalah negatif 1. Mengapa spinnya kok negatif 1? Karena yang terakhir dia menghadap ke bawah. Begitu anak-anak cara jawabnya. Bisa dipahami yang ini ya? Mudah kok. Langkahnya cuma ini aja. Kita buat konfigurasi, kita ambil yang terakhir dari 3P4, terus kita gambar.
P itu punya 3 orbital. Orbital -1, 0 plus 1. Berakhir di nomor 3, di kulit 3, berarti N-nya 3. Karena P ininya 1. M-nya tergantung jumlah elektron. Berhenti di mana? Kalau berhenti di kotak -1, berarti M-nya negatif 1. Kalau berhenti di 0, berarti ya 0. Kalau berhenti di plus 1, berarti M-nya juga plus 1. Untuk S, lihat aja dia ke atas atau ke bawah yang terakhir itu. Kalau ke bawah negatif, kalau ke atas positif. Gampang ya? Alhamdulillah. Berarti target konsep utamanya sudah dapat. Tinggal kita kembangkan sekarang. Lek dikembangkan dalam bentuk ion ya apa? Ini soalnya. Yang sering keluar di UTBK anak-anak, kalau bilangan kuantum adalah yang berupa ion. Kalau yang atom netral, jarang. Kalau ujian nasional baru yang atom netral, kalau sudah UTBK biasanya berupa ion yang ditanyakan. Soalnya seperti ini. Ion X2+, konfigurasinya adalah seperti itu. Yang ditanyakan elektron valensi atom X. Valensi itu sama dengan elektron yang terakhir. Jawabnya, ya sama. Ini saat membentuk ion 2+, konfigurasinya seperti ini. Berarti kalau X saja, berakhirnya seperti ini. Ada 3S2-nya. Berarti yang kita ubek-ubek, yang kita perhatikan cuma di sini, yang di 3S2. Ketemu wes. S itu kotaknya 1, mesti dia 0. Ketemu sekarang. N-nya 3, L-nya, karena suplitnya S pasti 0, nggak ada kotak lain selain 0 itu. M-nya, ya pasti berhenti di sini juga, di kotak 0 ini juga, karena nggak ada kotak yang lain. Nah, S-nya, yang terakhir ini menghadap ke bawah, makanya nilainya adalah -0,5. Berarti jawabannya yang ini. 3, 0, 0, -0,5. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Enggak ya? Ini cuma pemanasan mengulang-ulang materi kelas 10 kok. Insya Allah nggak ada sesuatu yang sulit. Lanjut. Nah ini baru pengembangannya. Kita ambil soal tipe yang HOTS. Ini juga keluar di UTBK. Seperti apa soalnya? Ini. Bagaimanakah struktur elektronik paling luar? Ini sama dengan elektron valensi, anak-anak. Elektronik paling luar itu sama dengan elektron valensi. Di mana oksidanya bisa membentuk XO2 dan XO3 serta membentuk H2SO4 sebagai asam kuat serta XF6 sebagai fluoridanya. Wah, ini memerlukan analisis yang sangat tinggi, harus paham banyak konsep. Kira-kira unsur apa yang bisa membentuk oksida dan senyawa seperti ini? S. Tapi saya lupa S itu apa. Yang disuruh nyari X-nya itu apa? S, Mister. S, ya. H2SO4. H2SO4. Betul, luar biasa. Jawabannya di sini adalah yang punya rumus kayak begini, yang asam kuat itu hanya H2SO4. Tidak ada yang lain. Berarti unsur yang dimaksud di sini itu adalah unsur belerang, anak-anak. Atau S dengan nomor atom 16. Nah, sekarang tinggal dicari konfigurasinya. Ketemu ya berarti ya? Jawabannya adalah saat S punya 2, P-nya punya 4.
Jawabannya yang C. Kalau ketemu soal ini, poinnya tinggi. Simple, tapi butuh analisis dari berbagai konsep yang anak-anak ketahui. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 konsepnya. Ada lagi nggak ya yang soal hot tadi ya? Oh, ini masih ada. Ini benar-benar hot sih soalnya. Diketahui unsur X terdiri dari 2 isotop, yaitu isotop 12, massa atomnya 12, isotop 13, massanya 13. Kemudian massa atom relatif X-nya adalah 12,25. Berapa kelimpahan isotop yang 12? Yang ditanyakan itu ya, isotop 12, bukan yang 13. Isotop itu apa, Rek? Isotop itu apa dulu harus tahu lo ya. Isotop itu satu atom yang nomor masanya berbeda. Misalkan ada karbon 12, ada karbon 13. Berarti yang dimaksud ini adalah karbon, karena masanya 12 dan 13. Terus gimana cara jawabnya kalau ada soal kayak begini? Sing paling mudah adalah ngawur. Gitu ya. Mbok bener mbok gak ngawur gitu. Padahal gampang. Langkah pertama ini. Kita buat permisalan. Karena berhubungan dengan persentase, ini adalah isotop yang 12, anak-anak. Persentasenya kita simbolkan dengan A. Nah, karena isotopnya hanya 2, berarti totalnya kan 100%. Sehingga persentase yang isotop 13 adalah 100 min A. Itu untuk mempermudah aja. Kalau isotopnya 3, berarti nanti ada A, ada B. Gitu ya. Tergantung berapa isotop yang diberikan. Kalau sudah, masuk ke sini. Rumus di kelas 10 dulu. Massa atom relatif unsur X itu didapatkan dari kelimpahan isotop pertama ditambah dengan kelimpahan isotop kedua dibagi dengan persentase isotop 1 ditambah dengan persentase isotop 2. Begitu ya. Ini 13 harusnya saya belum ganti tadi. Sehingga kalau angkanya kita masukkan dapat, Rek. Ini adalah 12,25 dari ini ya. A ini adalah dari persentase atau kelimpahan isotop 12 ini. Lah 12 itu dari mana? Dari ini. Massa dari isotop 12. Ini 12 kita masukkan ke sini. Yang ini persentase isotop 13. 100 min A. Masanya berapa? Dari sini. Ketemunya 13. Kemudian total persentasenya, karena hanya 2 isotop, berarti totalnya adalah 100%. Terus, kalau ini kita hitung. Ini dikali ini, jadinya 1225. Ini A, dikali 12, nanti kan 12A. Ini min 13A. Jadi totalnya adalah minus A. Terus, kalau ini dikalikan menjadi 1300. Ketemulah A-nya 75. Artinya 75%. Begitu. Terjawab ya? Yang kelimpahan 12 tadi adalah A, besarnya 75%. Berarti jawabannya yang E. Begitu, Rek, cara jawabnya. Kalau keluar 2 soal ini, skornya akan tinggi. Jadi anak-anak boleh ngejar nanti. Terus bagaimana strateginya, Rek, menjawab soal UTBK? Karena soalnya ada 20, waktunya cuma 22,5 menit. Strateginya adalah
pertama gak usah baca soal. Langsung jawab semua soal 20 itu. Ngawur gitu ya. A, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 A, nomor 3 C. Terserah begitu. Baru setelah itu kita cek satu persatu. Oh, nomor 1 gampang ternyata. Kerjakan. Sampai ketemu jawabannya. Ngawurku ternyata benar. Wah, alhamdulillah begitu ya. Nomor 2 kok sulit. Letak hitung ini gak nutut. Lewati. Tapi sama sudah punya jawaban. Dari ngawur tadi. Nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban di situ. Nomor 3 ternyata mudah. Kerjakan lagi. Begitu, nak. Sehingga kalau waktunya habis, 20 soal itu sudah terjawab semua. Siapa tahu ngawur kita itu dibantu sama Allah. Dan benar gitu loh. Terus poinnya tinggi lagi. Ya Allah, itu satu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Masih ada pertanyaan kira-kira perlu disampaikan hari ini? Silakan. Kalau nggak ada, wes habis ini. Tak lanjutkan juga masih ada sih soalnya, tapi nggak usah aja. Udah tak siapkan ini. Loh, gitu ya. Banyak ya. Dibahas apa enggak sisanya? Agak ganggu lah, Kak.